Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelianti Khairunisa dari kelas TK 23 Citra dengan nomor NPM 123321003. Di sini saya akan menjelaskan materi karakter building selama satu semester ini. Yang pertama yaitu self image. Self image merupakan pandangan diri kita sendiri. Kalau menurut Kamus Internal, yaitu yang menggambarkan seperti cantik, cerdas, jelek, berbakat, baik hati, ataupun egois. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki gambaran utuh atau abstrak tentang gambaran dirinya sendiri. Pandangan timbul bisa dari objektif ataupun negatif seperti yang tadi saya sebutkan. Faktor-faktor yang membentuk pembentukan self image salah satunya adalah lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, bahkan lingkungan keluarga. Maka dari itu unsur pendidik dari orang tua itu sangatlah penting. Namun seiring berjalannya waktu, saat menginjak usia dewasa, seseorang akan merasa ingin memiliki cita diri seperti apa yang diinginkan. Hal itu membuatnya untuk berusaha mencapainya, yaitu 1. Menentukan tujuan hidup. Dengan menentukan tujuan hidup yang diinginkan, maka proses membangun citra diri bisa berjalan lebih efektif. 2. Mereka pun akan berhenti membandingkan diri orang lain dengan dirinya. Sebab setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. 3. Mengembangkan kelebihan. Dengan mengembangkan kelebihan ataupun kemampuan yang dimiliki, itu akan membantu pembentukan citra atau self image yang lebih baik. 4. Yaitu mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, seseorang akan mampu mencintai diri sendiri bahkan orang lain, serta bisa lebih memahami diri sendiri. Mengapa self image itu penting? Karena untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang dan juga untuk meningkatkan potensi diri sendiri, bahkan menumbuhkan keberanian hidup seseorang untuk merealisasikan tujuan dan sasaran hidup seseorang. 4 faktor yang membentuk self image, yaitu 1. Membiasakan berpikir positif. Kemudian yang kedua, mengenali identitas diri, yaitu mengenali tentang diri kita sendiri itu bagaimana. 3. Mempunyai teman yang mau mengingatkan bahwa kamu itu berharga. Keempat, meningkatkan kepercayaan diri, yaitu percaya diri tentang segala aspek apapun bahwa kamu itu bisa. Materi kedua adalah tentang materi tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab juga berarti siap menanggung segala resiko atas perbuatan diri sendiri. Nilai tanggung jawab ini diajarkan orang tua sedari usia dini dengan contoh-contoh yang sederhana. Ketika sudah mengenal nilai tanggung jawab, maka nilai ini akan terbentuk dari dalam hati dan kemauan diri sendiri. Ciri-ciri tanggung jawab yaitu bersungguh-sungguh dalam segala hal, berusaha melakukan hal yang terbaik, disiplin dalam segala hal apapun, dapat dipercaya, jujur dalam bertindak, berani menanggung resiko, rela berkorban. Contoh-contoh bentuk bertanggung jawab adalah tanggung jawab 1. Tanggung jawab pada Tuhan, yaitu dengan ibadah,
menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Tuhan. Dan juga bersyukur atas apapun yang telah diberikan. 2. Tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu bertanggung jawab atas perkataan, perbuatan, dan keputusan yang telah diambil. Kemudian juga menjaga kesehatan, kebersihan, dan keselamatan diri. 3. Tanggung jawab kepada keluarga, menjaga nama baik keluarga, mematuhi aturan yang telah diatur di dalam rumah. 4. Tanggung jawab kepada masyarakat, tidak melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai atau norma di lingkungan masyarakat. Juga berani melaporkan hal-hal yang tidak seharusnya berada di lingkungan masyarakat. 5. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara, yaitu dengan menghargai keanekaragaman bangsa Indonesia seperti ras, suku, dan lain-lain, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Manfaat dari tanggung jawab tersebut, seseorang itu akan dapat dipercayai, dihormati, dan dihargai, bahkan disenangi oleh orang lain, dan juga dapat mampu lebih berhati-hati dan terencana, dan juga dapat menghadapi permasalahan dengan tegar untuk menyelesaikannya. Kemudian jenis self-image. Self-image dalam psikologi terdiri dari 4 jenis yang kemungkinan bisa menjadi representasi yang akurat mengenai seseorang, namun bisa juga hanya beberapa atau tidak satu pun ada yang benar. Jenis self-image tersebut diantaranya: 1. Self-image yang dihasilkan dari bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Yang kedua, self-image yang dihasilkan dari bagaimana cara orang lain melihat seseorang atau individu. 3. Self-image yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang atau individu menganggap pandangan orang lain terhadapnya. Dengan kata lain, bagaimana ia pikir orang lain memandang dirinya. 4. Self-image yang dihasilkan dari bagaimana cara seseorang memandang anggapan dirinya sendiri atau bagaimana ia ingin menjadi dirinya yang ideal. Hubungan self-image dengan aspek diri lainnya, yaitu 1. Konsep diri. Citra diri terkait dengan konsep diri yang dimiliki seseorang. Dalam pengertiannya, konsep diri adalah pengetahuan pribadi kita mengenai siapa diri kita, termasuk diri kita sendiri secara fisik, pribadi, dan sosial. Konsep diri lebih menyeluruh daripada citra diri, melibatkan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, berpikir mengenai dirinya sendiri, dan bagaimana ia mengenai dirinya sendiri berkembang menjadi jenis-jenis konsep diri. 2. Harga diri. Demikian pula mengenai hubungan citra diri dan harga diri yang saling berkaitan, karena bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri akan menjadi faktor yang berperan besar terhadap perasaan kita tentang diri sendiri. Akan tetapi, harga diri memiliki arti lebih daripada citra diri. Harga diri secara keseluruhan adalah rasa hormat yang kita miliki untuk diri sendiri, melibatkan seberapa menguntungkan atau tidak perasaan tersebut kepada diri sendiri. Citra diri yang negatif dapat mempengaruhi harga diri serta konsep diri dalam psikologi, dan rendahnya harga diri juga akan cenderung disertai citra diri negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika memiliki citra yang positif, maka harga diri pun akan lebih tinggi. 3. Identitas. Begitu pula dengan identitas sebagai konsep yang terkait erat dengan citra diri dalam psikologi. Identitas lebih besar dan lebih menyeluruh daripada citra diri. Identitas adalah keseluruhan ide mengenai siapa diri kita, seperti yang dikemukakan
dikembangkan oleh Roy Baumeister yang mengacu, dibuat dan ditumpangkan pada diri seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan identitas adalah keseluruhan gambaran mengenai siapa diri kita yang dipercayai atau yakini dalam pentingnya menemukan jati diri dan citra diri. Materi ketiga yaitu disiplin. Sikap disiplin adalah rasa ketaatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dipercayai dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah rasa kepatuhan terhadap aturan atau pengawasan pengendalian. Disiplin juga adalah upaya untuk memberikan suatu objek rasa nilai atau obsesi untuk menaati aturan. Pada dasarnya, disiplin adalah sikap yang baik, namun belum tentu setiap orang bisa memiliki sikap disiplin. Contoh-contohnya adalah seperti disiplin waktu, disiplin ilmu, dan disiplin hal-hal lainnya. Dalam praktiknya, sikap disiplin dibutuhkan di dalam setiap aktivitas, mulai dari sekolah, masyarakat, pekerjaan, dan lain-lain. Disiplin selalu merupakan sikap yang benar agar orang lain dapat percaya, karena modal dalam segala hal apapun yaitu melalui kepercayaan seseorang. Apa itu sikap disiplin? Dalam hal ini saya mengambil dari hasil apa itu sikap disiplin, yaitu kalau menurut Siswanto adalah sikap menghormati, menghargai, tunduk pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan apabila kewajiban dan wewenang yang dilimpahkan itu dilanggar, maka sanksi tidak dapat dielakkan. Kalau menurut Departemen Pendidikan adalah sistem konsisten dalam melakukan sesuatu. Dalam pandangan ini, disiplin adalah sikap konsisten dalam melakukan sesuatu. Dalam pandangan ini, disiplin adalah ketaatan terhadap suatu aturan yang telah disepakati atau ditetapkan bersama. Menurut Pratt Fairchild dari pandang sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian, yakni disiplin diri sendiri dan disiplin sosial. Sikap disiplin adalah sikap yang dapat bertindak atas kode etik tertentu atau batas-batas yang diterima dalam setiap kelompok atau wilayah sosial. Karena keduanya saling terkait, regulasi perilaku ini dapat dicapai melalui pendidikan dan pembelajaran. Macam-macam sikap disiplin, yaitu disiplin waktu, yaitu orang itu dapat menggunakan waktu dengan baik. Waktu adalah salah satu kunci sukses. Kemudian 2, disiplin ilmu adalah mematuhi semua syarat yang ditetapkan seorang ilmuwan. Jika ilmuwan memiliki bidang keilmuan dan berprinsip membangun kebaikan dan manfaat bagi orang banyak, dengan begitu ilmuwan dapat mengambil tindakan yang baik. 3. Disiplin pribadi adalah memberikan orientasi diri terhadap tujuan yang diinginkan melalui latihan dan pengembangan diri. Disiplin pribadi adalah kesediaan atau ketersediaan untuk disiplin. 4. Disiplin sosial merupakan manifestasi dari adanya disiplin
pribadi yang berkembang melalui komitmen pribadi dalam individu. Jadi setiap orang harus bisa menghargai orang lain dengan disiplin mengikuti aturan masyarakat dan lain-lain. Contohnya seperti di sekolah, masyarakat, dan negara. 5. Disiplin kebangsaan. Disiplin kebangsaan adalah kemampuan dan kemauan untuk mengatur diri sendiri untuk menaati peraturan yang ditetapkan oleh negara. Bangsa adalah alat untuk memperjuangkan kehendak bersama. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat yang disiplin akan mampu memenuhi keinginan bangsa. Cara untuk menerapkan sikap disiplin untuk diri sendiri, yaitu dengan niat. Semuanya dimulai dengan sengaja. Yang sangat penting karena nilainya itu harus tulus. 2. Jangan meremehkan sesuatu. Hal segala sesuatu apapun itu jangan diremehkan. 3. Pikiran dan kesadaran diri. 4. Komitmen. 5. Latihan. Ciri-ciri disiplin yang lain menurut Atefa Eli dan suami Arifianto, seorang yang disiplin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menaati peraturan atau tata tertib yang ada. 2. Selalu melaksanakan tugas dan kewajiban diterimanya dengan tepat waktu. 3. Kehidupannya tertib dan teratur. 4. Tidak mengulur-ngulur waktu dan menunda pekerjaan. Disiplin adalah masalah kebiasaan. Setiap tindakan yang berulang pada waktu dan tempat yang sama. Kebiasaan positif yang harus dipupuk dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Disiplin yang sejati tidak dibentuk dalam waktu 1-2 tahun saja. Contohnya seperti orang di Jepang. Mereka itu membangun hubungan erat antara orang tua dan anak itu sejak di masa 6 tahun pertumbuhan. Caranya mereka melakukan pengasuhan sendiri, minim tanpa bantuan pengasuh atau orang lain. Dan orang tua di Jepang menjadi panutan yang baik untuk anak-anak. Orang-orang tua di Jepang itu percaya bahwa sikap orang tua itu lebih mudah diikuti oleh anak-anak ketimbang nasihat. Dan juga orang Jepang juga menanamkan sifat saling menghargai. Anaknya pun dibiasakan untuk tidak memandang status atau jabatan setiap orang, sehingga memiliki sikap sopan dan mampu menghargai orang lain. Kemudian orang tua juga menghargai emosi anaknya. Anaknya diajarkan untuk memahami dan menghargai perasaan orang lain, termasuk hewan, tumbuhan, dan benda mati. Intinya mereka diajari hal-hal tersebut sejak usia dini. 7 kebiasaan orang Jepang yang seharusnya diterapkan pada masyarakat Indonesia. 1. Menjaga kebersihan diri. Bisa menjaga kebersihan baik diri, lingkungan ataupun rumah sendiri. 2. Tepat waktu. Kebiasaan baik orang Jepang adalah selalu tepat waktu. 3. Senang membaca. Budaya di Jepang adalah membaca. Mereka dimanapun berada membawa buku. Bahkan saat sedang longgar pun mereka membaca buku. Kemudian keempat, menjunjung tinggi kesopanan. Sopan santun di Jepang itu sudah merupakan menjadi identitasnya orang Jepang. 5. Rajin dan pekerja keras. Di sana orang sampai berusia tua pun masih bekerja keras. 6. Mandiri sejak kecil. Anak-anak di Jepang itu sudah dididik mandiri sejak usia dini. Ini dilakukan agar nantinya mereka dapat mampu menolong orang lain yang membutuhkan. 7. Lebih suka naik kendaraan umum. Dibandingkan dengan naik kendaraan umum, anak-anak di Jepang itu mereka lebih menyenangi berjalan kaki. Berbalik terbeda dengan Indonesia. Materi keempat yaitu kerendahan hati. Apa itu rendah hati?
Rendah hati atau sikap rendah hati sebagai suatu sikap yang menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, serta tidak menjadi sombong. Sikap rendah hati juga dapat dipahami sebagai sifat yang sopan dan mempunyai pandangan yang realistis. Namun, bukan berarti merendahkan diri karena rendah hati, dan rendah diri berbeda. Rendah hati akan menjauhkan dari sifat sombong dan merasa tahu segalanya. Sikap rendah hati harus dimiliki oleh semua orang, karena kita itu adalah makhluk sosial dan individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, perlu tetap bersikap rendah hati dimanapun berada. Tujuan dari rendah hati yaitu 1. Untuk menghormati orang lain selayaknya manusia tanpa memandang muka ataupun citra, bahkan harta. 2. Rendah hati tidak akan membesarkan orang yang besar, tidak akan mengecilkan orang yang kecil. 3. Sebagai bentuk untuk menghormati diri sendiri, karena merasa masih banyak kekurangan dibandingkan dengan orang lain. 4. Untuk bersikap sederhana dan tidak menyombongkan diri sendiri meskipun orang lain memiliki banyak kelebihan. 5. Untuk menutup semua hal yang dirasa semua aib dan tidak patut untuk didengarkan orang lain. 6. Untuk tidak memegahkan diri sendiri. Inilah yang menjadi salah satu atau anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat-manfaat rendah hati dalam pandangan Islam, salah satunya adalah 1. Rendah hati akan memberikan jalan orang menuju surga. 2. Allah akan mengangkat derajat orang yang merendahkan dirinya. 3. Disenangi dan dihormati oleh orang lain. 4. Disenangi oleh banyak orang. 5. Mempunyai banyak teman. 6. Hatinya akan selalu merasa tenang. 7. Mewarisi sikap mulia para nabi. 8. Tawadu merupakan jalan menuju kedudukan mulia. Ciri-ciri orang dengan sikap rendah hati yaitu 1. Tidak egois dan mementingkan diri sendiri. 2. Mampu mengendalikan emosinya dengan bijak. 3. Penolong dan mendahulukan kepentingan orang lain. 4. Selalu mengucapkan terima kasih. 5. Memaafkan orang yang telah berbuat salah. 6. Tidak membedakan orang lain berdasarkan jabatan, golongan, ras, dan lain-lain sebagainya. 7. Tidak mencoba pembenaran diri sehingga selalu meminta maaf ketika berbuat salah. 8. Lebih mudah menerima kritikan dan masukan dari orang lain. 9. Menyediakan keberhasilan dan pencapaian orang lain sebagai motivasi. 10. Lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara. Kemudian, cara menemukan sikap rendah hati. 1. Menyadari kebutuhan kita akan bantuan dan bimbingan. 2. Mengimani kenyataan realitas spiritual dan transendental. 3. Mengimani adanya kebutuhan yang lebih tinggi. 4. Menyadari kebutuhan kita untuk menebus dan membersihkan kesalahan. 5. Menyadari keterbatasan kita dan kesalahan-kesalahan kita. 6. Mengimani adanya kehidupan setelah kematian. 7. Kesadaran akan kekafanaan kita sebagai manusia. Materi kelima yaitu tentang integritas. Apa itu integritas? Integritas menurut KBRI ialah mutu, sifat, keadaan yang menggambarkan satu kesatuan secara utuh. Sedangkan menurut umum yaitu berasal dari bahasa Latin yaitu integer. Integer dapat diartikan secara umum yakni utuh secara lengkap. Integritas artinya bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut, bisa melalui dari kode etik dimanapun dia berada. Sikap integritas adalah
bertindak dengan cara konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas adalah kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. Ciri-ciri sikap integritas. Seseorang yang memiliki integritas akan tercermin melalui perilaku dan tindakan atau sikapnya. Hal ini dapat diketahui melalui karakteristik atau ciri-ciri tertentu. Berikut ciri-ciri orang yang berintegritas. Antara lain, 1. Orang yang berintegritas memiliki sikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya. Orang yang memiliki integritas bertindak transparan dan konsisten. 3. Orang yang berintegritas menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal yang tercela. 4. Orang yang memiliki integritas bertanggung jawab atas hasil kerja. Dan terakhir, orang yang berintegritas memiliki sikap yang objektif. Manfaat integritas. Yang pertama adalah secara fisik. Dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini, seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Kemudian, manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Kemudian, manfaat integritas secara emosional dapat membuat diri seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Kemudian, manfaat integritas spiritual dapat membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dalam mengartikan sesuatu, termasuk dalam pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Kemudian, manfaat integritas sosial mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat. Misalnya, membuat seseorang mau bekerja sama untuk menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Contoh dari integritas. 1. Jujur dapat dipercaya ketika mendapatkan suatu amanah. 2. Bertanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan suatu pekerjaan. 3. Menghargai waktu dengan senantiasa berusaha tepat waktu saat ada janji. 4. Mempunyai prinsip serta nilai-nilai hidup yang jelas. 5. Bersikap tulus, setia, dan senantiasa menjaga martabat diri. 3 cara untuk membangun integritas. 1. Berbicara sesuai kenyataan. Dalam pandangan agama yang menyatakan bahwa orang munafik itu memiliki 3 ciri utama, yaitu apabila ia berbicara ia bohong, apabila ia berjanji ia ingkari, apabila diberi kepercayaan atau amanah ia berkhianat. Karenanya untuk membangun integritas pribadi, hindari hal tersebut seperti berbohong, mengingkari janji, dan mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Berbicaralah hanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Memang diperlukan keberanian untuk mengungkapkan segala sesuatunya sesuai dengan kenyataan yang ada, terutama pada hal-hal yang bisa saja tidak mengenakan. 2. Memenuhi sesuai apa yang dijanjikan. Orang yang memiliki integritas selalu melakukan sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Dengan demikian, hindari menjanjikan apa yang tidak dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan tidak menepati janji. Lebih baik menjanjikan dengan apa yang bisa dilakukan sehingga dapat menjadi pribadi yang selalu menepati janji. Ketiga, konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Mereka yang dapat menjaga konsistensi antara pekerjaan dan perbuatan memiliki karakter terpuji. Kenyataan ini menunjukkan bahwa integritas adalah salah satu karakter terpuji. Berusaha menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan merupakan salah satu cara membangun integritas pribadi. Pada akhirnya, akan memiliki karakter terpuji secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan.
Menjadi seseorang yang memiliki integritas tinggi diperlukan komitmen untuk menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dapat menetapi janji sesuai dengan apa yang disampaikannya dalam perkataan dan tindakan. Tidak kalah penting adalah dapat memegang teguh amanah dari orang lain. 9. Nilai integritas. 1. Yaitu jujur. Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang yang berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar. Orang dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur, melaporkan ketidakjujuran. 2. Tanggung jawab. Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan tetapi melalui sebuah proses, dimulai dari hal-hal kecil, seperti dia mengambil sesuatu, harus mengembalikan pada tempatnya. Jika berjanji, janji tersebut harus ditepati. 3. Disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian 4. Mandiri. Menurut KBBI, kata mandiri dimaknai keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Adapun kemandirian merupakan hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung orang lain. Pribadi yang mandiri tentunya berani menata diri dan menjaga diri. Ia terus berlatih untuk menjadi kepribadian yang terpuji. Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ia tetapkan sebelumnya. Kemudian 5. Kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kita tercapai. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga terkadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapinya. Kemudian 6. Sederhana. Menurut KBBI, sederhana memiliki perkembangan bersahaja, tidak dilebih-lebihkan atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya. 7. Berani adalah tidak takut menghadapi kenyataan, bahaya, atau kesulitan. Orang yang memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk kita pelajari. Kemudian 8. Peduli. Makna peduli menurut KBBI adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Jadi kepedulian berarti sikap pendapat lain dan nyebut. Peduli adalah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi sekitar kita. Orang yang peduli adalah mereka yang terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Kemudian 9. Adil. Adil yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Menurut KBBI, adil memiliki arti sama dengan berat, tidak berat sebelah, tidak memihak yang salah. Seorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran.